Ditemukan duduk siap. Kam. Sebelum mulai mata kuliah, berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ditemukan duduk setelah ditemukan. Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, hari ini kita pertemuan ke-15 ya. Yang mana hari ini kita pertemuan terakhir untuk mata kuliah. Sebelumnya nanti kita untuk di bulan depan mengadakan ujian semester. Jadi hari ini pertemuan ke-15, pertemuan terakhir. Nah, hari ini tidak ada materi, tetapi kita hari ini untuk tugas kelompok yaitu persentase, yang mana siapa yang belum maju ke depan, Ibu harap hari ini maju ke depan dan menyiapkan tugasnya ataupun hasil persentasenya untuk dipresentasikan ke depan ya. Mulai dari sekarang, siapa yang belum maju? Laura ya, Ibu silakan Laura untuk pertama kali maju. Setelah itu nanti teman-teman yang lainnya yang belum maju boleh maju ke depan. Untuk yang kedua nanti si Dimas ya. Untuk persentasenya siapa yang mau bertanya silakan bertanya untuk di sesi pertanyaan hanya 2 yang bertanya. Nanti mengajukan pertanyaannya jangan jauh-jauh dari materi yang diberikan ke kalian semua ya. Jadi jangan jauh-jauh dari sini. Jadi sehingga nanti kita dalam persentase ini sama-sama kita bekerja ataupun satu tim untuk kita persentase ke depan. Nanti lawan persentase kalian memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan sama Laura ya. Jangan jauh-jauh dari materi yang diberikan Laura. Sekarang Ibu persilakan Laura untuk presentasi ke depan ya. Kita mulai ya.
pemimpin kita tidak ikut campur tentang kerjasama kita, tentang kerja kita, tugas kita, tentunya kita memiliki pikiran yang kreatif dan inovasi sendiri untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anggota tim. Tanpa pemimpin, kita tentunya harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas kita tanpa disuruh oleh pemimpin tersebut. Nah, di sini kita akan membahas kekurangan kepemimpinan licensed buyers. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kurangnya kepemimpinan licensed buyers ini, kurangnya kejelasan peran, keterlibatan yang buruk dalam kelompok, rendahnya tanggung jawab dan fasilitas. Si Laura sudah mempresentasikan materinya. Bagi teman-teman Laura yang mau bertanya, Ibu persilakan untuk bertanya. Ibu, perkenalkan, nama saya Dimas Sofian, NIT 24011055. Dan izin bertanya, jadi bagaimana bagi pekerja-pekerja baru atau fresh graduate yang bekerja di bawah kepemimpinan licensed buyer? Pasti kan dia bingung cara bekerjanya gimana, terus perannya apa. Jadi bagaimana solusi dari pemimpinnya bagi para pekerja-pekerja baru yang belum ada pengalamannya? Kembali lagi kepada arti dari licensed buyers. Licensed buyers artinya adalah membiarkan, biarlah kerja sendiri. Jadi anggota itu harus berpikir kritis, berpikir kreativitas dan inovasi agar menyelesaikan kerjanya sendiri. Jadi dia tidak diatur, tidak dibimbing, dia harus kerja sendiri untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Tapi kan kalau misalnya untuk pekerja yang fresh graduate yang baru saja tidak punya pengalaman dalam hal apapun, apalagi tentang pekerjaan, jadi bagaimana? Apakah dia bertanya pada atasannya dan bagaimana tanggapan dari atasan tersebut? Di dunia kerja pasti kita harus memiliki pikiran yang lebih luas daripada dunia sebelumnya. Nah, di sini kita belajar tentang licensed buyers. Dia membiarkan sendiri. Jadi dia itu mempunyai inovasi sendiri, belajar sendiri. Mungkin dia bertanya kepada rekannya atau orang yang sudah bekerja lebih lama di situ, tapi tidak dengan atasannya. Karena kepemimpinan tersebut adalah licensed buyers. Jadi aku tambahin sedikit ya, Mas. Jadi sebenarnya kepemimpinan ini banyak ya karakternya ya, macam-macamnya juga banyak. Jadi kepemimpinan yang dipresentasikan dari Laura tadi memang yang begitu adanya. Jadi memang ada beberapa karakter dari kepemimpinan. Kalau yang seperti ini memang membiarkan semua anggotanya atau sumber daya manusianya atau bawahannya itu berjalan dengan sendirinya. Jadi dia tidak mau berkata kamu seperti ini, kamu harus punya saran atau harus kamu melakukan seperti ini. Dia tidak mau seperti itu. Jadi memang kepemimpinan licensed buyer ini adalah kepemimpinan yang membiarkan bawahannya itu bekerja dengan sendiri. Tetapi tidak kemungkinan besar itu kepemimpinan seperti ini tujuannya itu sama, untuk menghasilkan tujuan bersama, yaitu apa? Untuk menghasilkan keuntungan dari perusahaan. Walaupun kepemimpinannya seperti ini membiarkan bawahannya untuk bekerja sendiri, tetapi tujuannya itu untuk tujuan yang memang benar-benar untuk keuntungan bagi perusahaan. Jadi beda dengan kepemimpinan yang lainnya ya. Ada juga kepemimpinan yang memang memberikan misalnya seperti demokrasi gitu ya. Ada kepemimpinan yang memang memberikan semua anggota bawahannya itu boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik. Dia memberikan semuanya itu tujuannya sama. Jadi semua ditampungnya, saran ataupun kritik dari bawahannya itu semua ditampung. Nah itu nanti dijadi satukannya, dimusyawarahkan bagaimana ataupun mana yang memang saran atau kritik dari bawahannya itu memang benar-benar yang berkualitas untuk mencapai tujuan itu. Jadi memang ini Dimas, kepemimpinan licensed buyer ini seperti ini. Jadi tidak bisa kita ubah, apalagi dia seorang pemimpin. Ada memang pemimpin yang bersifat
ya itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi tujuannya itu memang benar-benar sama keuntungan bagi perusahaan. Jadi seperti itu ya Mas. Yang dikatakan Laura tadi memang seperti ini kepemimpinannya, mau kita bilang nggak boleh seperti itu kepemimpinannya, itu tidak bisa ya. Jadi memang harus kita ikuti kepemimpinan yang seperti ini di perusahaan ya seperti ini. Jadi bagaimana cara kita itu mempunyai kepemimpinan yang inspire, ya kita harus ikut serta seperti itu. Tetapi dalam perusahaan itu memang harus ada penjamin ya. Kita harus sifat seperti kepemimpinan seperti itu kita harus punya. Tetapi tidak kemungkinan besar kalau memang kita ada saran atau kritik, dia juga bisa menampung ataupun memperbolehkan kita berbuat ataupun memberikan saran atau kritik. Jadi tujuannya itu sebenarnya sama ya, hanya untuk keuntungan dari perusahaan. Ya, nah itu Mas ya. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan Kisya. Bu, nama saya Arisma Putri, saya juga di ruang 421 mengenai pribadi Laura sendiri, bagaimana kalau misalnya Laura menjadi pemimpin yang seperti itu? Nah, jadi jawab. Pastinya kalau menurut pribadi saya sendiri, saya mau agar para anggota saya atau bawahan saya itu berpikir secara kritis dan kreatif. Jadi mereka tidak bertanggung pada si pemimpin. Jadi dia mempunyai tanggung jawab sendiri atas tugas yang sudah diberikan. Ya, itu Kisya dari Laura ya. Jadi aku tambahin juga sedikit. Makanya aku bilang tadi sebenarnya tujuannya itu sama. Semua tujuannya sama. Kita bekerja di dalam sebuah perusahaan itu pasti tujuannya sama. Tidak ada sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu tidak ada yang mau perusahaan itu bangkrut, itu tidak ada. Walaupun bagaimana karakteristik dari pimpinan kita, kita harus bisa menerima dari kepemimpinan kita tadi. Tetapi walaupun itu salah, setidaknya kita bisa memberikan masukan, saran ataupun kritik yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi ini persentase dari Laura mengenai kepemimpinan Resist Fire. Terima kasih Laura untuk persentasenya. Terima kasih juga untuk Dimas dan Kisya yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Laura. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrean, NIT 2401055, dan berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan tentang tipe gaya kepemimpinan. Jadi ini adalah komik gambaran dari gaya kepemimpinan. Jadi yang dimana pemimpin meminta saran dari para bawahannya, yang mana bawahannya itu memberikan ide-ide yang inovatif dan kreatif. Sebelum kita masuk ke dalam tipe gaya kepemimpinan demokratif, apa itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi anggotanya yang dimana bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi tipe kepemimpinan demokratif yang dimana gaya kepemimpinan ini adalah pendekatan di mana pemimpin melibatkan anggota tim bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa.
Dan pemimpin ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. Terus ada karakteristik demokratif. Yang pertama itu partisipatif. Jadi pemimpin mengajak anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Terus ada terbuka, dan di mana pemimpin menerima ide, kritik, dan saran dari semua anggotanya. Terus pemimpin ini juga komunikatif, yang dia berkomunikasi dua arah berjalan lancar antara pemimpin dan bawahannya. Terus ada kooperatif, transparan, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Jadi setiap anggota itu dapat melampiaskan pendapatnya atau memberikan pendapatnya. Terus setiap pemimpinan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama kelebihannya itu yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Anggota merasa dihargai dan lebih termotivasi karena diberikan untuk keterlibatannya. Dia memberikan ide-ide kepada atasannya yang dimana bagus untuk perusahaannya. Terus adalah menghasilkan keputusan yang matang karena melibatkan banyak perspektif. Terus ada meningkatkan kreativitas karena banyaknya ide-ide kreatif lebih banyak muncul dari diskusi yang terbuka. Terus membangun hubungan yang harmonis karena adanya rasa saling percaya dan menghargai antara pemimpin dan bawahannya. Dan terakhir itu adalah meningkatkan rasa memiliki. Anggota merasa menjadi bagian dari keputusan yang diambil oleh pemimpin. Terus kekurangannya itu yang pertama akan memakan waktu yang lama karena proses diskusi dan musyawarah bisa memperlambat pengambilan keputusan karena banyaknya ide-ide dari bawahannya. Terus juga kekurangannya itu tidak cocok untuk situasi krisis karena dalam kondisi darurat dibutuhkan keputusan tepat dari pemimpin. Terus juga ada risiko konflik pendapat karena banyaknya ide-ide yang dapat memicu ketegangan dan kebingungan. Dan yang terakhir itu adalah tidak efektif bila anggota yang pasif, yang dimana jika tim kurang berinisiatif, proses partisipasi menjadi tidak optimal. Jadi inilah presentasi dari kepemimpinan demokratif. Jika ada yang bertanya, boleh bertanya. Dua orang ya, sama seperti yang tadi. Jadi silakan Laura. Perkenalkan, nama saya Laura Gabriela. Izin bertanya. Ini saya menanyakan menurut pribadi Dimas sendiri, jika Dimas menjadi seorang pemimpin, nah terjadilah konflik pendapat antar sesama anggota, muncullah banyak-banyak ide, itu apa yang akan dilakukan sebagai pemimpin? Ya, yang pertama kita butuhkan musyawarah, yang dimana kita juga mendapatkan voting ide mana yang paling cocok dan yang tepat bagi perusahaan. Jadi dengan banyaknya kita memilih voting, pasti kita dapat memilih daripada ide-ide itu. Dan jika terdapat konflik dalam pendapat, itu tadi kita tetap memilih voting ataupun keputusan dari saya sendiri, karena saya juga seorang pemimpin, yang dimana pemimpin itu harus tegas dan juga disiplin dan pengambilan keputusan. Nah tapi kalau ada anggota yang tidak senang bahwa keputusan tidak dipakai, itu gimana? Nah, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan kenapa keputusan dia tidak dipakai. Apakah kurang efektif, kurang efisien, atau kurang cocok dalam perusahaan kita. Terus ya itu tadi. Benar Laura? Ya itu ngapain sedikit ya. Nah ini kebalikan dari kepemimpinan Lesis Fire tadi ya. Ini kepemimpinan demokratis, berarti memberikan semua bawahan dari seorang pemimpin tadi, bawahan atau anggota-anggotanya itu, pemimpinnya itu memberikan semua, siapa yang mau memberikan saran, memberikan kritik itu ditampung semuanya. Walaupun banyak yang memberikan pendapat ataupun saran, itu semuanya ditampung bagi seorang pemimpin yang demokratis. Makanya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pasti banyak kekurangannya juga. Kalau kelebihannya itu menguntungkan bagi bawahannya ya. Kenapa? Karena bawahannya itu lebih bebas mengeluarkan pendapat, mengeluarkan saran, mengeluarkan kritik. Mereka lebih bebas. Jadi apa yang mereka alami
bisa mengeluarkan semuanya. Nah, ini kelebihan dari kepemimpinan demokratis. Jadi kita boleh, nah seperti ini dalam proses pembelajaran ibu membuat persentase. Jadi ibu menampung semua saran kritik dari kalian. Boleh bertanya bagi yang melakukan persentase, nanti kita akan bahas bersama seperti ini. Kekurangannya itu apa? Mungkin kepemimpinannya itu menjadi agak lebih pusing ya, menurut saya, karena banyak saran, kritiknya, pendapat dari masing-masing anggota. Misalnya nih, dalam perusahaan ada 50 orang. 50 orang itu masing-masing memberikan pendapat. Jadi bisa membuat kepemimpinan yang demokratis seperti ini jadi bisa banyak kendalanya, ataupun dia merasa pusing kalau terbebani, tidak ya, karena memang kepemimpinan ini memang begitu adanya. Jadi dia memang bisa menerima semua. Jadi semua saran yang ada itu ditampung dan dipelajari dengan sebaik-baiknya, lalu nanti dimusyawarahkan. Dan dimusyawarahkannya itu misalnya pemimpin dengan bawahannya ataupun dengan wakil, misalnya ada direktur ya, pemimpinnya, di bawahnya ada wakil direktur. Nah, saran atau pendapat dari masing-masing anggota tadi dikumpulkan, dan pemimpin dan wakil direkturnya tadi itu sama-sama berkumpul ya. Nah, itu dimusyawarahkan bagaimana atau mana saran yang memang terbaik untuk perusahaan. Nah, jika sudah dapat, misalnya ada 50 yang memberikan saran ataupun kritik tadi, misalnya ada 5 atau 10 yang memang benar-benar membangun untuk kemajuan dari perusahaan. Nah, itu akan dilakukan lagi rapat. Jadi dari rapat pertama kali yang memberikan saran ataupun pendapat, lalu rapat kembali untuk dilakukan musyawarah, baru nanti melakukan rapat lagi dengan keseluruhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi saran ataupun pendapat yang ada tadi itu akan dijelaskan oleh seorang pemimpin di suatu rapat, mana memang yang saran itu tadi, pendapat tadi yang memang benar-benar untuk membangun kemajuan dari perusahaan, itulah yang dimiliki. Nah, seperti inilah kepemimpinan demokratis ya. Jadi masing-masing kita, sumber daya manusia itu berbeda-beda memiliki karakter. Tadi ada yang kepemimpinan inspired, dia kepemimpinannya yang memang memberikan semua ataupun membiarkan sumber daya manusianya atau anggotanya untuk bekerja sendiri. Nah, beda dengan kepemimpinan yang demokratis yang memang memberikan semua ke anggotanya ataupun sumber daya manusianya itu memberikan pendapat, itu dibebaskan. Jadi seperti ini ya, berbeda dengan laissez-faire tadi, bertolak belakang sekali menurut saya. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi, Abi, boleh? Silakan berdiri, Abi. Kalau Dimas sebagai anggota, Dimas lebih memilih kepemimpinan demokratis atau laissez-faire? Mungkin saya akan memilih kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan demokratis itu kita sebagai anggota dapat mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, baik itu dalam hal motivasi, ide, ataupun kreativitas kita. Jadi bisa ditampung oleh pemimpinnya. Oke, terima kasih Dimas. Jadi ada yang mau dijelaskan lagi? Jadi kesimpulan yang dapat itu, menurut saya kepemimpinan demokratis adalah pimpinan yang paling efisien, apalagi di negara kita, karena negara kita juga adalah negara yang demokratis. Jadi cukup sekian presentasi dari saya di Hari Raya Transportasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dimas, Laura yang sudah mempresentasikan ke depan materi yang sudah diberikan ya. Lanjut, siapa lagi yang mau presentasi ke depan?
kita di sini persentasenya itu tidak ada yang apa ya, kita maksudnya tidak ada yang memberikan mana yang pintar, mana yang bodoh, itu tidak ada. Jadi kita di sini semuanya ibu buat seperti ini persentase, kita sama-sama belajar, kita sama-sama lebih jauh ke depan untuk mengetahui berbagai macam karakteristik dari kepemimpinan. Jadi ada yang tadi seperti itu legislatif ataupun ada yang demokratif. Nanti ada lagi yang lainnya, kepemimpinan yang lainnya ada lagi, ada yang otoriter, banyak yang karakteristiknya. Jadi ini yang kita buat seperti ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangannya itu harus kita sama-sama belajar biar kedepannya bisa lebih baik, ya. Oke, mau dilihat? Yang mana mau dilihat ininya? Sini mau dilihat. Gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulidia NIT 2401068. Jadi berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Jadi saya mau memperkenalkan kepemimpinan dan etos kerja, kepemimpinan efektif. Jadi kepemimpinan efektif ini adalah kepemimpinan seorang pemimpin untuk mengarahkan motivasi dan mengelola atau tim organisasi sehingga tujuan dapat mencapai secara efisien dan produktif. Kepemimpinan ini melibatkan proses interaksi antara pemimpin dan anggota yang dipimpin dengan fokus pada pencapaian hasil yang optimal melalui hubungan manusiawi dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Jadi di sini ada ciri-ciri kepemimpinan efektif, yaitu memiliki visi dan orientasi masa depan yang jelas untuk organisasi atau tim, menjalani komunikasi yang jelas, terbuka dan efektif dengan anggota tim, mampu memotivasi anggota tim dengan penghargaan dan dorongan yang tepat. Dan di sini juga ada karakteristik kepemimpinan efektif, yang dimana ada beberapa, yaitu visioner, memiliki tujuan yang jelas pada pandangan jangka panjang, motivator, mampu menginspirasi dan motivasi anggota untuk mencapai potensi
bukan hanya soal keberhasilan pribadi pemimpin, tetapi keberhasilan bersama antara pemimpin dan anggota tim yang tercermin dari peningkatannya urusan kerja, loyalitas, dan produktivitas organisasi. Demikian presentasi saya. Sampai pertanyaan. Sampai bertemu segala pertanyaan. Jadi kalau ada yang pertanyaan, silakan. Ibu yang bertanya, jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemimpin efektif? Jadi bukan dia kekurangan dan kelebihannya. Jadi memang di sini si penelitian tidak menjelaskan ataupun tidak memaparkan di sini kekurangan dan kelebihan dari kepemimpinan efektif. Jadi kalau kita lihat di sini kepemimpinan efektif. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau sudah yang namanya efektif itu berarti sudah jelas untuk kemajuan dari perusahaan. Jadi bisa kita lihat tadi ya, kepemimpinan efektif itu kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang mengarahkan, memotivasi, lalu mengelola timnya untuk bekerja dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kekurangannya itu memang semua kepemimpinan memiliki kekurangan ya, pasti ada kekurangannya. Dan kita juga sebagai bawahan, sebagai sumber daya manusia yang bekerja di suatu perusahaan, pasti kita ada sedikit mengapa kepemimpinannya itu seperti ini. Pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana cara kita itu memiliki kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan yang tempat kita bekerja itu, kita menerima kekurangan. Alhasil nanti hasil yang seperti apa itu juga pemimpin yang memutuskan. Walaupun kita tidak mau yang seperti itu, tetapi yang mau tidak mau memang harus kita ikuti dari seorang pemimpin. Jadi kalau kekurangannya itu kalau dilihat dari kepemimpinan efektif itu, ibu rasa sangat minim ya kekurangannya, karena sudah yang dikatakan efektif dan kayaknya sudah memang memiliki kepemimpinan yang cukup jelas, yang memang memiliki kepemimpinan yang memiliki visi dan misi. Jadi visi dan misinya itu bagaimana cara pemimpin itu membuktikan visi dan misi itu bisa tercapai. Ya, jadi misalnya kalian di sini belajar visi misinya apa? Misalnya mendapatkan nilai yang baik, misalnya ya. Yang kedua, bagaimana kalian itu mendekatkan diri dengan seorang dosen? Bagaimana cara kalian itu mendekatkan diri dengan teman-teman kalian? Jadi sehingga kepemimpinan efektif ini memang tujuannya itu untuk yang positif. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan seorang pemimpin yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau ibu rasa kekurangannya itu sangat minim ya, sangat sedikit kekurangannya karena memang kepemimpinan yang efektif. Kelebihannya itu seperti apa? Kelebihannya itu sangat banyak ibu rasa. Karena memang semua menguntungkan untuk perusahaan terutama, dan yang kedua itu untuk kemajuan dari sumber daya manusianya yang ada di dalam perusahaan. Jadi kelebihannya memang cukup signifikan ya, cukup nyata. Signifikan itu adalah nyata. Jadi memang cukup nyata untuk kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jadi apa yang dihasilkan itu untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan kepemimpinan saja. Jadi untuk kita bersama. Ya, gitu ya, Mas.
dan anggota tim atau sumber daya manusia lainnya bagaimana untuk mencapai visi misi yang ada. Jadi di sini sudah ada contohnya ya, yang seperti Bu bilang tadi juga. Jadi tujuan yang kita lain itu untuk kedepannya itu untuk tujuan kita bersama. Jadi tujuannya bukan untuk kepemimpinan saja ya, untuk seorang pemimpin, tapi tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Hasilnya kita juga bersama yang menikmati. Jadi istilahnya kalau visi dan misi ataupun tujuan dan target sudah tercapai, itu keuntungannya untuk kita juga. Salah satunya apa? Dengan mendapatkan reward ataupun dengan mendapatkan penghasilan yang di luar dari gaji yang kita terima setiap bulan. Jadi itu yang contoh dari kepemimpinan efektif. Nah ini kepemimpinan yang memang benar-benar memiliki kekurangan yang sangat minim. Ya, boleh ditutup Olivia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari Laura, dari Dimas, dan dari Olivia. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Siapa yang memang belum presentase boleh teman-teman dan disiapkan. Nah ini tadi ya masing-masing kepemimpinan. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan yang diberikan materi dari teman-teman kalian itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, karena nanti ke depannya kalian juga pasti akan bergabung dengan sebuah perusahaan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya dari berbagai macam karakteristik yang diberikan materi dari teman-teman. Jadi Ibu tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Madinuri. Itu buat dulu siap. Out. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita buat dulu setelah itu masuk. Out.